Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berpikir dalam hati, sebelum memasuki jurang menelan para dewa yang ganas, di lautan para dewa yang kacau, 7 raja dewa dari alam dewa Siyuan datang ke 5 pria dan 2 wanita, aku tidak tahu harus berkata apa kepada 5 pria dan 2 wanita itu. 5 orang muda dan 1 dari wanita itu adalah Raja Suci tingkat 8, dan 1 wanita adalah Raja Suci tingkat 9. Dan sekarang 7 pemimpin yang ingin membunuhku seharusnya 7 orang ini telah merencanakannya. Tampaknya 70 orang ini semuanya dari alam dewa Siyuan. Aku tahu semua 7 Raja Dewa di alam Dewa Siyuan pada waktu itu, dan Raja Dewa Yingkun adalah salah satu dari 12 Raja Dewa yang agung. Di masa lalu, dia memasuki alam Dewa Hongmeng dan membantai banyak bawahanku. Jika demikian, aku akan membunuhnya dan membuat Raja Dewa Yingkun mati. Seharusnya hanya satu alasan, mereka dipercayakan oleh orang lain. Dan orang-orang ini tidak lebih bekerja sama dengan Raja Dewa dan kepala keluarga dari alam Dewa Hongmeng yang punya dendam denganku. Jika begini, sangat bagus jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung siapapun, jika ada yang menyinggung saya akan membunuh mereka semua. Saya ingin membuat Teng Sen Xie-yuan menjadi seseorang yang ingin membunuh saya, aku akan membiarkan mereka semua mati, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, Tan Yun mengemudikan perahu Shenzhou dan terus mendarat, sementara dia berkata dengan tenang, Rower, saudara Simin, Siin, ketika Anda mendengar apa yang saya katakan selanjutnya, Anda harus diam, jangan panik, dan berpura-pura bodoh untuk membingungkan musuh, ucap Tan Yun. Ketiganya mendengar kata-kata itu dan bertanya kepada Tan Yun apa yang mereka temukan. Tan Yun berkata dengan suara acuh tak acuh, ada 70 orang berpakaian hitam bertopeng di Bukit Tandus yang jauhnya 1300 mil, mereka seharusnya datang untukku. 6 dari mereka adalah Raja Suci tingkat 8, seorang wanita adalah Raja Suci tingkat 9, dan sisanya tidak perlu dikhawatirkan, ucap Tan Yun. Ketiganya mendengar kata-kata itu dan bertanya kepada Tan Yun apa yang dia rencanakan melalui transmisi suara. Tan Yun berkata, Siin, saudara Simin, jika orang-orang ini ingin membunuh saya ingin mereka mati, jika saya membunuh mereka, tolong rahasiakan untuk saya, jika tidak, setelah masalah ini terungkap, saya khawatir guru akan terlibat. Bagaimanapun, guru berada di bawah kendali Siyuan Supreme, dan aku murid guru. Membunuh adalah masalah kecil, jika Siyuan Supreme tidak puas dengan guru, itu akan menjadi buruk, ucap Tan Yun. Jing Yun, jangan khawatir, kakakku dan aku tidak hanya tidak akan mengatakannya, tapi kami akan membunuh mereka untukmu, ucap Li Xin. Li Ximin berkata, kakak Jing Xian, maksud saudariku benar, untuk saudaraku, kita akan melakukannya, maka kita tidak bisa meninggalkan ruang tamu, kita harus sangat mudah, dan menyelamatkan semua nyawa 70 orang, ucap Li Ximin. Oke, Tan Yun berkata melalui suaranya, namun, kita bisa melenyapkan mereka terlebih dahulu, aku ingin memenjarakan mereka terlebih dahulu dan membunuh mereka bersama ketika kita meninggalkan jurang sengit menelan. Dengan cara ini, Sueying Tianzun dan kakak perempuanku, dan Tuan Chaos Tianzun di luar dunia akan berpikir bahwa mereka muncul di jurang sengit menelan. Situasi abnormal menyebabkan mereka mati, dan mereka tidak akan mencurigai kita, ucap Tan Yun. Li Xin mengangguk setuju dengan transmisi suara, yah, kamu masih berpikir, jangan khawatir, saudaraku dan aku tidak akan memberitahu ayahku, ucap Li Xin. Tan Yun tersenyum dan berkata, itulah keputusannya, ucap Tan Yun. Kapan kita akan mulai, kata Suan Yuanru. Tan Yun mengirimkan transmisi suara kepada mereka bertiga, kesadaranku merasakan bahwa seharusnya ada istana bawah tanah di bawah, setelah kita masuk, pasukan dibagi menjadi 3 kelompok. Siin, Simin, Anda menjaga pintu keluar istana bawah tanah, jika ada yang ingin melarikan diri, kita akan menghapus dan menangkap mereka hidup-hidup. Aku akan membuat penghalang untuk memblokir kesadaran di pintu keluar istana bawah tanah, dan Rower dan aku akan berurusan dengan mereka di istana bawah tanah.
Rower dan aku lebih kuat darimu, aku khawatir orang-orang ini akan menjadi merah mata dan melakukan sesuatu padamu, jadi kamu tidak boleh memasuki istana bawah tanah, jaga saja pintu keluarnya dengan tenang, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun ingin membuat penghalang untuk memblokir kesadaran di pintu keluar istana bawah tanah, sehingga saudara kandung tidak akan melihatnya, itu juga karena dia tahu bahwa jika dia dan Suan Yuanru ingin mengalahkan semua orang, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa. Identitasnya dan identitas Suan Yuanru sebagai klan spiritual akan terungkap. Li Xin dengan cemas berkata, bisakah hanya kalian berdua yang melakukannya? Biarkan saudaraku menjaga pintu keluar, dan aku akan menemanimu masuk, ucap Li Xin. Tan Yun berkata melalui suaranya, kamu tidak perlu khawatir, jika kamu masuk, kemungkinan besar kamu tidak akan dapat membantu, dan Rower dan aku akan terikat, ucap Tan Yun. Saudari, dengarkan Jing Yun, kamu bisa tenang, ucap Simin. Mendengar itu, baru kemudian Li Xin setuju. Tan Yun memandang Li Simin dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Simin, berjanjilah padaku bahwa Xin tidak akan pernah diizinkan masuk, aku tahu dia memiliki perasaan padaku, tapi aku tidak ingin dia mendapat masalah setelah masuk, ucap Tan Yun. Aku dan Rower sedikit kesulitan menghadapi musuh, jika dia tertangkap oleh musuh dan mengancamku dan Rower, konsekuensinya bisa dibayangkan, ucap Tan Yun. Li Simin berkata melalui transmisi suara, oke, jika Xin ingin masuk, aku berjanji untuk menghentikannya, ucap Li Simin. Yah, kalau begitu aku merasa nyaman, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, ketika dia mengemudikan Senzu dan terbang ke dalam kehampaan 1000 abadi, dia melihat lautan api yang luas di bawah, dan api membubung dari tanah yang cukup mengejutkan. Di tanah di tengah api, ada diameter 1000 kaki pintu masuk lubang. Tuan muda, gua raksasa adalah pintu masuk ke istana api, selain itu, istana api pembakaran adalah sarang tua dari membakar laba-laba api, dan api di dalamnya dikumpulkan oleh orang ini. Persis seperti apa alamnya sekarang, budak tua ini tidak begitu jelas, tetapi itu tidak boleh melebihi binatang Raja Suci tingkat keempat, dan kekuatan lompatan katak tidak akan melebihi Raja Suci manusia tingkat 8, tidak ada bahaya untuk Tuan. Jika orang ini ada di istana bawah tanah, Tuan muda, Anda dapat menggunakannya untuk menghadapi musuh, ucap Xiaolong. Mendengar ini, Tan Yun berkata, oke, saya mengerti, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memandang Li Xin dan Li Simin dan berkata, sekarang kita berpura-pura berpisah, Anda mengendalikan daun Senzu, dan ketika mereka memasuki istana bawah tanah, Anda kembali untuk menjaga pintu keluar, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun dengan sengaja menggenggam tinjunya dengan keras dan berkata, saudara Simin, mari kita ucapkan selamat tinggal hari ini, dan kita akan bertemu lagi di masa depan, ucap Tan Yun. Hehehe, bagus, sampai jumpa di hari berikutnya. Selamat tinggal, ucap Li Simin. Segera, Tan Yun memimpin Suan Yuanru untuk terbang dari Senzu, dan setelah menonton Li Simin mengusir Senzu, dia berkata sambil tersenyum, Rower, api berkobar di bawah, pasti ada bayi yang baik, bagaimana kalau kita masuk dan mencari tahu, ucap Tan Yun. Suan Yuanru tertawa dan berkata, Jing Yun, kita harus menyingkat tirai cahaya Divine Power untuk melindungi tubuh agar tidak terbakar oleh api, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan Suan Yuanru tertawa, tirai kekuatan suci, menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi, dan menembak ke arah istana api. Pada saat ini, di puncak Gunung Tandus, 1300 mil jauhnya. Di atas puncak, wanita berpakaian hitam dan bertopeng dari Raja Suci tingkat 9, dengan sepasang mata yang indah menunjukkan sentuhan kegembiraan, memandang 5 pria dan seorang wanita di sampingnya, dan berkata, anak-anak Chaos Tianzun akhirnya pergi. Jika mereka ada di sini, kita tidak berani bertindak gegabah, dan ketika mereka pergi, itu akan menjadi kematian Jing Yun, ucap wanita itu. Wanita bertopeng adalah Raja Suci tingkat 9, yang bernama Yingting, cucu Raja Dewa Yingkun dari alam Dewa Siyuan. Mata indah Yingting penuh dengan cahaya dingin, dan dia berkata kepada semua orang, sekarang Jing Yun dan Suan Yuanru telah memasuki istana bawah tanah, ayo masuk dan buat keputusan cepat, bunuh keduanya lalu pergi dengan cepat, ucap Yingting. Keturunan dari 6 Raja Dewa lainnya, dengan 63 orang,
bergegas menuju istana bawah tanah api yang menyala dengan kecepatan tinggi. Jarak 1300 abadi, hanya 3 napas, 70 orang di pintu masuk istana bawah tanah, satu demi satu yang lain setelah memadatkan tubuh tirai cahaya Divine Power untuk mencegah terbakar oleh api, dia terbang ke istana bawah tanah api yang menyala dengan aura pembunuh. Setelah masuk, Yingting mendongak dan melihat sebuah gua dengan radius 10.000 kaki. Gelombang panas bergulir di dalam gua, dan tanah terbakar dengan warna seperti magma, tetapi dia tidak menemukan Tan Yun dan Suan Yuanru. Di mana orangnya? Ucap Yingting mengerutkan kening, dan yang lainnya juga bingung. Pada saat ini, semua orang tidak tahu bahwa Tan Yun dan Suan Yuanru sedang berdiri di dinding batu di atas kepala semua orang dengan niat membunuh. Ruer, dengarkan kata sandiku nanti, lalu lakukan, Tan Yun berkata, aku akan melakukannya dulu, untuk membuat mereka lengah, ucap Tan Yun. Oke, Suan Yuanru berkata, hati-hati, ucap Suan Yuanru. Yah, Tan Yun mengangguk, lalu dengan senyum sinis di wajahnya, ketika dia menukik ke bawah, telapak tangan kanannya tiba-tiba mendorong ke semua orang di bawah, dan berkata dengan tajam, Zixin, bakar untukku, ucap Tan Yun. Baik tuan, ucap Zixin, nafas puncak Orde ke-25, memiliki nyala api Hongmeng yang langsung membakar kekosongan artefak luar biasa Orde 8, keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun. Gelombang panas menghancurkan kehampaan, dan nyala api Hongmeng meroket hingga 30.000 kaki, seperti gunung berapi besar, menyelimuti 70 orang di bawah dengan kecepatan tinggi. Yingting adalah yang pertama bereaksi, dia mengangkat kepalanya dengan nyala aura primordial yang jatuh dari langit di atas kepalanya. Segera, matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, tidak bagus. Aku pernah melihat ini di klasik, ini adalah api Hongmeng yang legendaris, cepatlah, ucap Yingting. Yingting sangat ketakutan, namun, 63 orang yang tersisa ditelan oleh api primordial raksasa 30.000 kaki. Ah, Nona Ying, tolong. Tidak, maafkan aku. Untuk sementara, duka tragis bergema di istana bawah tanah yang menyala, hampir dalam sekejap mata, 33 Raja Suci kelas 6 meleleh di lautan api dan menjadi sekarat. Tan Yun buru-buru memadamkan api Hongmeng. Segera, 33 Raja Suci peringkat 6 yang terluka parah jatuh ke tanah dengan erangan yang menyakitkan dan lemah. Sialan, sakit. Ah. Dalam jeritan serak, 30 Raja Suci peringkat 7 mengerikan. 30 Raja Suci tingkat 7, rambut, alis, pakaian, dan bahkan seluruh kulit tubuh mereka hangus, ini seperti 30 arang hitam berbentuk manusia. Binger, bekukan mereka untukku, ucap Tan Yun yang menukik ke bawah, menekan telapak tangan kirinya ke udara. Segera, Hongmeng Bingyan setinggi 30.000 meter yang memancarkan atmosfer tahap awal Orde 26 muncul dari telapak tangan Tan Yun, melahap 37 Raja Suci yang masih sok. Ini Hongmeng Bingyan, cepat menghindar, ucap Yingting berteriak dan mengingatkan dengan mata ngeri. Mendengar kata-kata itu, Raja Suci peringkat 7 telah memicu badai di hati mereka. Meskipun mereka belum pernah melihat Hongmeng Supreme, mereka masih tahu bahwa api es Hongmeng dan api Hongmeng. Api Hongmeng adalah dua api ilahi yang paling kuat ketika Hongmeng Supreme masih hidup. Akibatnya, 30 Raja Suci peringkat 7 melarikan diri dan menghindar dengan panik. 16 Raja Suci peringkat ke-7 di tepi jangkauan yang diselimuti oleh api glasial Hongmeng nyaris lolos dari selubung api glasial Hongmeng, namun 14 Raja Suci peringkat 7 yang tersisa ditelan. Dalam api es Hongmeng, 14 orang berubah menjadi patung es dengan kecepatan ekstrim, dan kemudian, dalam kengerian semua orang, 14 orang yang berubah menjadi patung es dengan cepat meleleh. Ketika ke-14 orang itu hampir berubah menjadi kerangka, Tan Yun segera menyingkirkan Hongmeng Bingyan, dan tiba-tiba, ke-14 orang itu jatuh ke tanah dalam kondisi kritis. Bas! Di tengah kehampaan yang bergejolak, Tan Yun mengorbankan menara Ling Qiao, dan dengan lambaian tangan kanannya, embusan kekuatan suci menyapu 33 Raja Suci kelas 6 yang terluka parah dan 14 Raja kelas ke-7, setelah memenjarakan kolam roh mereka dilemparkan ke lantai pertama menara Ling Qiao. Rower, pertama-tama hapuskan 16 Raja Suci peringkat 7, ucap Tan Yun. Selama transmisi suara Tan Yun, pedang ilahi pembunuh Hongmeng tiba-tiba terbang keluar dari alis, menelannya ke tangan kanan, dan melakukan langkah surgawi Hongmeng,
mengilhami sepatu bot kualitas atas urutan ke-9, dan kecepatannya sangat tinggi, menuju ke-16 Raja Suci peringkat ke-7. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yingting ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak berdaya. Puci, jangan bunuh aku, selamatkan hidupku. Darah memercik dan mewarnai kehampaan, dan 9 dari Raja Suci peringkat 7 terputus oleh Tan Yun, berteriak dan jatuh. Hampir pada saat yang sama, Xuan Yuanrou membalik tangannya, memegang pedang luar biasa tingkat 7, meluncur turun dari langit di atas gua, potong paha belakang kedua kaki. Jari ramping Xuan Yuanrou dijentikkan, dan gelombang kekuatan suci menyerap alis 16 Raja Suci peringkat 7, memenjarakan kolam spiritual. Setelah itu, lengan giok Xuan Yuan yang lembut dan tanpa tulang menjentik, dan embusan kekuatan ilahi membungkus 16 orang dan mengirim mereka ke lantai pertama menara ilahi Ling Qiao. Pada saat ini, di lantai pertama menara Ling Qiao Divine, 9 orang termasuk Pang Yuqi, memandang 63 orang yang ketakutan dan kehilangan muka, dengan ketakutan tak berujung di mata mereka. Pada saat ini, di istana bawah tanah yang menyala, Tan Yun tiba-tiba menoleh, tangannya menari-nari dari dadanya dengan kecepatan tinggi, dan tiba-tiba, kekuatan ilahi yang mempesona terbang keluar, dan di pintu keluar istana bawah tanah yang besar, sebuah penghalang diatur untuk menghalangi kesadaran spiritual dan isolasi suara. Setelah itu, Tan Yun perlahan menoleh ke belakang dan berdiri berdampingan dengan Xuan Yuanrou, menatap dengan acuh tak acuh pada 7 pria bertopeng dengan ekspresi bermartabat dari jarak puluhan ribu meter. Jing Yun, siapa sebenarnya kamu? Yingting memegang artefak luar biasa tingkat 9 dan menatap Tan Yun seolah menghadapi musuh, bahkan jika kamu adalah murid Lingxia Tianzun, tidak mungkin kamu menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Dan Hongmeng Supreme telah benar-benar mati dalam reinkarnasi dunia, bagaimana Anda bisa menggunakan api Hongmeng, api es Hongmeng, ucap Yingting. Menghadapi pertanyaan itu, Tan Yun menutup telinga, dia menatap 7 orang, dan ada jejak kejahatan yang tidak terdeteksi di sudut mulutnya dan tertawa, biarkan aku menebak siapa Anda. Jika aku menebak dengan benar, Dewa Raja Yingkun, Dewa Raja Zuping, Dewa Raja Kuyi, Raja Dewa Sisong, Raja Dewa Fang Yu, dan Raja Dewa Wei Suo. Raja Dewa Lingguan mengirim kalian kan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yingting langsung menyangkalnya, aku tidak tahu apa yang kamu katakan, ucap Yingting. Haha, Tan Yunpi berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengakuinya atau tidak, tidak masalah, yang penting adalah tidak ada di antara kalian yang akan pergi dari Abyss of Devouring God hidup-hidup, ucap Tan Yun. Benarkah? Mata indah Yingting penuh dengan niat membunuh, saya tidak peduli siapa Anda, kamu hanya suci agung kelas 3 dan tunangan Anda hanyalah suci agung kelas 6, hanya karena kamu ingin berurusan dengan wanita muda ini. Ini mimpi, ucap Yingting. Apa? Mimpi? Tan Yun tersenyum, dan kemudian, wajahnya menjadi dingin, dan dia bersuara, Rower, kamu akan menjerat 6 Raja Suci peringkat 8 nanti, dan aku akan berurusan dengan wanita ini, ucap Tan Yun. Xuan Yuanrou menyuarakan, Tan Yun, kamu harus berhati-hati, jika wanita ini adalah Raja Suci tingkat 9 biasa, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia adalah yang terbaik di antara Raja Suci tingkat 9, kamu mungkin bukan lawannya, ucap Xuan Yuanrou. Tan Yun berkata tanpa mengungkapkan suaranya, aku mengerti, tidak peduli apa, aku akan menghapusnya. Bersiaplah untuk bertarung. Formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Segera, Jin Ni, Mu Xin, Qin Ying, Huo Wu, Xian Chen dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya, dari Tan Yun alisnya terangkat, dengan cepat menyebar, dan mengatur arai pedang ilahi pembantaian Hongmeng di istana bawah tanah yang menyala-nyala. Segera, Yingting dan Fang Lingzi, Zhu Feng, Ku Tianyu, Xi Shengping, Wei Long, dan Ling Ting dari Raja Suci kelas 8 berada di kekosongan primordial yang tak ada habisnya. Ini sepertinya formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap suara ketakutan Fang Lingzi terdengar. Yang lain juga mengubah wajah mereka. Tetapi ketujuh orang itu masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Tan Yun dan Xuan Yuanrou. Tepat ketika ketujuh orang itu terkejut, aura es yang luas merembes keluar dari tubuh Xuan Yuanrou, dan tubuh Xuan Yuanrou langsung memadatkan satu set baju besi es Tian Xuan berwarna darah. Bas!
Ketika tubuh Xuan Yuanru bergetar di depan langit purba, pedang es Tian Xuan berwarna darah berubah menjadi ilusi. Segera setelah itu, mata Xuan Yuanru dengan cepat berubah menjadi warna seperti permata biru. Ini, Yingting menatap Xuan Yuanru, matanya yang indah melebar, matanya mengungkapkan kengerian yang ekstrim, dan dia berkata dengan suara gemetar, ini adalah mata spiritual khusus dari Patriark Alam Dewa Hongmeng di masa lalu. Dan juga, Anda memiliki pedang es mendalam langit di tangan Anda, dan Anda mengenakan armor es mendalam langit. Xuan Yuanru, Anda adalah sisa dari alam Dewa Hongmeng, siapa Anda dari kepala klan spiritual, ucap Yingting. Xuan Yuanru menutup telinga dan tidak mengatakan apa-apa. 7 orang termasuk Yingting memandang Xuan Yuanru, berhubungan dengan patriark klan spiritual Xuan Yuanru, dan hubungan Tan Yun dengan Hongmeng Supreme yang sudah meninggal. Intuisi memberitahu mereka bahwa menghadapi Tan Yun dan Xuan Yuanru hari ini adalah pertempuran sengit. Tiba-tiba, Yingting sepertinya memikirkan sesuatu, memandang Xuan Yuanru dan berkata, Xuan Yuanru, Jing Yun adalah musuhmu. Di masa lalu, patriarkmu dan Hongmeng Supreme awalnya penuh kasih sayang, tetapi mereka ditinggalkan oleh Hongmeng Supreme, dan akhirnya itu dibunuh oleh Hongmeng Supreme dengan satu pedang. Dan sebagai keturunan patriark klan spiritual, bagaimana Anda bisa menjadi tunangan Jing Yun? Anda harus tahu bahwa Jing Yun dapat menggunakan api Hongmeng, api es Hongmeng, dan dapat mengatur Hongmeng Slaughter Divine Sword Formation, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah memperoleh warisan sejati dari Hongmeng Supreme. Jadi, Jing Yun adalah musuhmu. Sebelum Yingting bisa menyelesaikan, dia diinterupsi oleh Xuan Yuanru dengan mencibir, saya adalah reinkarnasi dari patriark klan spiritual, dan Jing Yun namanya yang sebenarnya adalah Tan Yun. Di masa lalu dia tidak sengaja membunuh saya, tetapi saya telah memaafkannya dalam kehidupan ini. Saya sudah memberi tahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, apakah Anda masih ingin menabur perselisihan, ucap Yingting. Xuan Yuanru berkata pada Tan Yun dan dirinya sendiri tujuan dari identitas adalah untuk mencapai efek menyerang jantung sebelum pertempuran ketika musuh seimbang, sehingga musuh takut sebelum pertempuran, mengganggu pikiran musuh, sehingga Anda dapat meningkatkan tingkat kemenangan Anda. Tan Yun secara alami tahu pikiran Xuan Yuanru. Seperti yang diharapkan Xuan Yuanru. Seperti yang diperkirakan. Ketika 7 orang termasuk Yingting mendengar identitas Xuan Yuanru dan kata, Tan Yun, wajah mereka langsung memucat, dan dahi mereka dipenuhi butiran keringat. Hongmeng Supreme, kamu akan dipanggil Tan Yun selamanya, kamu tidak mati, ucap Yingting. Ketika Yingting berbicara, dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. 6 lainnya juga merasa kedinginan di punggung mereka. Mati, Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha. Aku sangat tangguh, kalian semua mati, aku hidup dan sehat. Rower, lakukan, ucap Tan Yun. Segera, pedang ilahi pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan jatuh ke tangan Tan Yun. Tubuh bayangan Hongmeng, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun menghilang dari udara tipis di garis pandang Yingting. Saat berikutnya, dia mengamati dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa Tan Yun tidak menghilang, tetapi tubuhnya tidak hanya menjadi transparan, tetapi juga mencapai ketinggian raksasa. Armor Dewa Abadi, ucap Tan Yun. Tan Yun bergumam seperti guntur, dan armor Dewa Abadi muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang ilahi pembunuh Hongmeng di tangannya juga melonjak hingga 6.000 kaki. Boom! Tan Yun melangkah keluar, kekosongan runtuh, memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng, dan ketika mereka bertarung sengit dengan Yingting, dia mengirim transmisi suara kepada Xuan Yuanru. Simin dan Xiyin akan segera kembali, jika mereka berdua bersaudara dan saudari khawatir tentang kita, dan akan buruk jika mereka benar-benar memasuki istana api, dan mereka akan melihat identitas kita. Ruer, jangan pertahankan kekuatanmu, dan lakukan apapun untuk bertarung dengan cepat, ucap Tan Yun. Dimengerti, ucap Xuan Yuanru. Xuan Yuanru memegang pedang es Tian Xuan, dia menyerang 5 pria dan 1 wanita. Dang-dang. Dalam suara percikan-percikan, emas dan besi, Xuan Yuanru telah melakukan ratusan trik melawan 6 orang. Ke-6 orang itu bukan orang biasa, dan mereka telah mencoba yang terbaik untuk mengalahkan pertempuran Xuan Yuanru. Wosh! Tubuh halus Xuan Yuanru berbalik, dan setelah menghindari pedang mematikan di langit, dia naik ke langit dan berdiri di langit Hongmeng,
rambutnya terbang, dan pupil safirnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah itu, mata Xuan Yuanru menjadi sedalam laut biru, dan aura yang membuat keenam orang itu merasa menakutkan menyebar dari mata Xuan Yuanru. Mata ilahi ras spiritual, mata Tian Xuan berubah menjadi ribuan panah, menghancurkan makhluk abadi satu persatu, ucap Tan Yun. Ketika suara manis dan membunuh Xuan Yuanru terdengar, cahaya biru dan merah panah es Tian Xuan melesat dari matanya. Segera, panah es Tian Xuan yang menutupi langit dan bumi, dengan kekosongan yang runtuh, berkumpul menjadi 6 semburan di lubang raksasa ruang gelap, dan mengunci 6 Raja Suci tingkat 8. Untuk membuat 6 Raja Suci tidak dapat dihindari, hanya ada satu pertempuran. Bertarunglah dengannya, bunuh, ucap Fang Lingzi. Tubuh halus Fang Lingzi melonjak dengan kekuatan Space Saint King, memegang pedang ilahi atribut waktu yang luar biasa urutan ke-9, dengan sinar pedang 10.000 kaki, menghancurkan kekosongan, dan berkumpul menuju pedang es Tian Xuan dengan keras. Su Feng, Ku Tianyu, Si Sengping, Wei Long, dan Ling Ting, kekuatan Raja Suci dari berbagai atribut di tubuh mereka, dengan keras menuangkan artefak di tangan mereka, berteriak keras, dan bergegas menuju 5 aliran panah Tian Xuan lainnya. Bang bang bang, dengan suara tergesa-gesa yang memekakkan telinga, cahaya pedang atribut ruang angkasa Fang Lingzi dihancurkan panah es Tian Xuan seperti bambu, dan akhirnya runtuh ke dalam kehampaan bersama dengan semburan panah es Tian Xuan yang melahapnya. Tidak, aku belum mau mati. Saat raungan putus asa terdengar, Zhu Feng, Ku Tianyu, Si Sengping, Wei Long, Ling Ting melepaskan balok kapak, balok pisau, cahaya pedang, berubah menjadi ketiadaan dalam semburan 5 panah es Tian Xuan. Puci. Ketika 5 orang berpikir bahwa mereka pasti akan mati, Xuan Yuanru menelan 5 anak panah es Tian Xuan yang ditujukan kepada mereka, dan memisahkan 5 anak panah masing-masing, dengan hembusan darah, dan menembus masing-masing pada bahu, lutut, dan sisi kiri tenggorokan 5 orang. Kelimanya segera terluka parah, dan sebelum mereka jatuh di layar formasi di bawah, mereka dipenjara oleh kekuatan suci Xuan Yuanru dan dipenjara di Lingqi, dan kemudian mereka membuang lantai pertama menara Lingqiao yang ditangguhkan di langit Hongmeng. Dari sini, dapat dilihat bahwa Fang Lingzi, yang merupakan Raja Suci tingkat 8 jauh lebih kuat daripada kelimanya. Bunuh, ucap Xuan Yuanru mendengus dingin, dan segera, 5 semburan panah beku Tian Xuan yang tersisa bergabung menjadi satu dalam kehampaan, dan melahap Fang Lingzi dengan kecepatan agresif. Fang Lingzi melakukan semua yang dia bisa, memegang segel dari dadanya dengan tangan kirinya, sambil berbisik pada dirinya sendiri, pergelangan tangan kanannya berputar sangat cepat, dan berkata dengan lembut, legenda pedang kuno, roda dewa luar angkasa, ucap Fang Lingzi. Saat pergelangan tangannya menari, segera, cahaya pedang sepanjang 1000 kaki dari kekuatan Raja Suci di luar angkasa memancar dari sekelilingnya, membentuk roda raksasa dengan kekosongan yang runtuh. Roda raksasa dipenuhi dengan aura luar angkasa yang agung. Ketika 5 semburan panah es Tian Xuan Yuanru diselimuti oleh aura roda surgawi ruang angkasa, tidak peduli kecepatan atau kekuatannya, mereka semua turun 3 poin. Bunuh, ucap Fang Lingzi memegang pedang ilahi dan mengambil ruang roda ilahi di sekitar tubuh untuk maju tanpa mundur, mencekik semburan panah beku Tian Xuan di depannya. Bang bang bang, pada saat ini, 4 semburan panah es Tian Xuan lainnya, dari kiri, kanan, depan, belakang, dan 4 arah, membombardir roda dewa ruang angkasa. Aliran yang dibentuk oleh 4 panah beku Tian Xuan dengan cepat dimusnahkan pada roda dewa ruang yang berputar sangat cepat, dan roda dewa ruang angkasa juga secara bertahap dihilangkan. Ketika 4 semburan Tian Xuan Frozen Arrows akan runtuh dan hanya 6 Tian Xuan Frozen Arrows yang tersisa, Space Divine Will yang membungkus Fang Lingzi telah dimusnahkan menjadi ketiadaan. Fang Lingzi terkejut, tidak ada darah di wajahnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.